Beberapa waktu yang lalu ada juga ceramah yang menyatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Jadi disinilah masalahnya. Sejak kapan pula Nabi mengatakan meteor akan menghantam bumi? Ini kan ramalan ahli astronomi, perwakilan Yahudi, bukan hadis Nabi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di hari Jumat yang berbahagia ini kita berada di tanggal 16 Sya'ban 1441 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, Pak Ustadz, apakah betul akan terjadi dukhon di pertengahan Ramadan tahun 2020? Maka saya bilang, mana hadisnya? Ada rupanya Nabi bilang akan terjadi dukhon di pertengahan Ramadan. Ada rupanya hadis idza kanat dukhon fi Ramadan. Enggak ada satupun hadisnya. Yang ada itu idza kanat sayhah fi Ramadan. Apabila terjadi sayhah, suara yang dahsyat di pertengahan Ramadan, hari Jumat. Jadi kita harus bedakan antara dukhon dengan sayhah. Kalau dukhon artinya asap, sedangkan sayhah artinya al-halakah awil adab awil sautus syadid, kehancuran, azab ataupun suara yang dahsyat. Tapi kalau Ustaz ada ceramah yang bilang bahwa Rasul mengatakan hantaman meteor nanti terjadi di pertengahan Ramadan di hari Jumat selepas sholat subuh, kata Nabi. Jadi disinilah masalahnya. Sejak kapan pula Nabi mengatakan meteor akan menghantam bumi? Ini kan ramalan ahli astronomi, perwakilan Yahudi, bukan hadis Nabi. Jadi seandainya nanti ramalan ini nggak terbukti, siapa yang salah? Ya mereka lah para ahli astronomi. Karena kan mereka yang mengatakan akan terjadi hantaman meteor di tahun 2020. Kalau Nabi tidak pernah menyebutkan tahun. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tahun. Nabi hanya sabdakan akan terjadi sayhah, suara yang dahsyat di pertengahan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat. Ramadan tahun berapa? Ya wallahu a'lam. Karena kan pertengahan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat akan terjadi setiap 8 tahun sekali. Jadi bisa jadi Ramadan tahun ini, bisa jadi 8 tahun yang akan datang. Dan kalaulah memang benar terjadi sayhah, suara yang dahsyat di Ramadan tahun 2020, maka saya yakin bahwa sayhah yang dimaksud Nabi itu bukanlah meteor, akan tetapi nuklir sebagai awal dari Perang Dunia Ketiga. Karena faktanya mereka lah para Illuminati, penguasa senjata pemusnah massal. Hanya mereka yang berhak punya, yang lain nggak boleh. Sehingga mereka mengalihkan perhatian dunia bahwa hilangnya teknologi itu bukan dengan nuklir, akan tetapi dengan meteor lah hilangnya teknologi, sehingga kembali ke zaman Rasulullah menggunakan pedang dan kuda. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam nggak boleh percaya begitu saja dengan perkataan mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu ada juga ceramah yang menyatakan bahwa BMKG dunia mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut ke depan bumi akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan ekstrim. Kelaparan akan melanda di seluruh muka bumi mulai tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan tahun 2022. Tapi kenyataannya apa? Sekarang kita sudah berada di tahun 2020, enggak juga ada kekeringan, enggak juga ada kelaparan. Jadi di dalam prediksi ini ada kejanggalan yang enggak sesuai dengan hadis Nabi. Coba kita bahas
jarak di antara dibaiatnya Imam Mahdi sampai dengan kemunculan Dajjal itu banyak terjadi peperangan yang dilalui oleh umat Islam bersama Imam Mahdi. Yang pertama adalah penaklukan Jazirah Arabiyah. Kemudian setelah itu perang melawan Parsi. Kemudian kata Nabi ada juga perang melawan satu kaum yang bermata sipit. Kemudian ada juga perang melawan Rum. Kemudian ketika penaklukan Konstantinopel, barulah di situ munculnya Dajjal. Jadi yang saya mau tanyakan adalah peperangan demi peperangan yang terjadi di masa Imam Mahdi sampai dengan kemunculan Dajjal ini terjadi selama berapa tahun? Yang jelas butuh waktu yang cukup lama. Oleh karena itu sangat mustahil kalau ada orang yang mengaitkan ramalan BMKG dunia dengan pertanda kemunculan Dajjal, sedangkan Imam Mahdi saja belum dibaiat. Jadi dalam prediksi ini ada kejanggalan yang enggak sesuai dengan hadis Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, berita tentang adanya kemarau yang panjang ini viral di tahun 2017. Sumbernya dari BMKG dunia, jubir Yahudi. Dan sekarang menjelang Ramadan, viral juga tentang meteor yang akan menghantam bumi. Sumbernya dari ahli astronomi, jubir Yahudi. Yang jadi pertanyaan adalah kok mau-maunya mengambil sumber berita dari mereka? Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 42 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat Yahudi, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Mereka itu suka menyampaikan berita palsu, berita hoax. Jadi jangan percaya kalau mereka mengatakan bahwa matahari sudah terbit. Sebaiknya buktikan sendiri dan lihatlah ke timur apakah matahari sudah terbit. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi saya bukan nggak setuju tentang pembahasan hadis tahqiqi, hadis akhir zaman. Akan tetapi nggak pas saja kalau hadis Nabi yang mulia dikaitkan dengan ramalan Yahudi melalui perwakilannya ahli astronomi dan BMKG dunia. Sehingga ketika ramalan itu nggak terbukti, maka orang akan katakan, wah nggak betul juga hadisnya. Dan kalau orang nggak percaya dengan hadis Nabi, mengingkari hadis Nabi, maka ini bisa jatuh ke dalam hukum kufur. Jadi ini yang ditakutkan. Dan mengenai pembahasan tentang hadis tahqiqi, ada yang perlu kita pahami, bahwa apa saja yang dikatakan Nabi itu bukanlah prediksi, bukanlah ramalan, akan tetapi kepastian. Maksudnya apa yang dikatakan Nabi pasti dan pasti akan terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama terdahulu juga membuat kajian tentang umur umat Islam 1500 tahun. Sebagaimana Imam Asyuti, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi tidak sedikit pun mereka mengaitkan perkataan Yahudi dalam kajian mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, beberapa tahun yang lalu di tahun 2015 terjadi blood moon, yakni gerhana bulan darah yang nampak kemerahan. Maka para Illuminati mengatakan bahwa ini pertanda akan terjadi kiamat. Tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang masih aman-aman aja, nggak terjadi kiamat. Beberapa tahun sebelumnya juga, di tahun 2012 diramalkan bahwasanya kiamat akan terjadi tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Sampai-sampai banyak orang yang membuat bunker di dalam tanah. Sampai-sampai filmnya juga ada. Tetapi kenyataannya apa? Sampai sekarang masih aman-aman aja, nggak terjadi kiamat. Nah, ramalan seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu berkali-kali. Tapi yang anehnya masih ada juga orang yang mau ditipu berkali-kali. Jadi hadirin rahimakumullah, cara Illuminati menguasai dunia ini adalah dengan cara menanamkan ketakutan di hati manusia, termasuk juga dengan wabah virus yang melanda dunia sekarang ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin cukup demikian penyampaian dari saya tentang apa itu sayhah
yakni hadis tahqiqi, hadis akhir zaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa mengetahui mana yang hadis Nabi dan mana yang bukan hadis Nabi. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.